mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya? Ada yang tidak masuk? Tidak. Ibu guru akan mengabsen terlebih dahulu. Indah, Hadiro. Vela, Hadiro. Krisna, Hadiro. Navita. Hadiro. Alhamdulillah semuanya hadir dengan sehat dan tidak ada halangan apapun tadi ya berangkat sekolah ya. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu Guru punya satu tepuk buat kalian. Semuanya berdiri. Ini namanya tepuk boneka. Kalian lihat dulu, nanti kalian tiru ya. Tepuk boneka. Tik tik. Tak tak. Tik tak tik tak. Bisa? Bisa. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tepuk boneka. Tik tik. Tak tak. Tik tak tik tak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Ada yang masih ingat apa itu sedekah? Saya, Bu. Coba Navita, apa itu sedekah? Sedekah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, manfaat sedekah itu apa sih? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Mbak Vela, manfaat sedekah. Yaitu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menghapuskan dosa atau kesalahan yang telah diperbuat. Iya. Yang ketiga menjauhkan diri dari bencana atau mara bahaya. Ya, sedekah itu kita kalau melakukan sedekah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian kalau ada contoh seperti anak-anak. Kalian, salah satu di antara kalian jadi juara kelas. Contoh, Mbak Indah jadi juara kelas. Dia dikasih penghargaan oleh Bapak Ibu Guru. Itu namanya sedekah, hibah, hadiah. Hadiah. Dapat terpisah ya? Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita akan masuk pada bab haji. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari ibadah haji dan umroh. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu dan lebih memiliki sikap bersyukur dan bersabar. Bisa menunjukkan ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh, serta bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, ibadah haji, pengertian ibadah haji itu bisa dilihat dari secara bahasa atau secara lugat dan secara istilah. Pengertian ibadah haji secara lugat. Pengertian ibadah secara lugat itu apa sih anak-anak? Pengertian haji secara lugat itu bermaksud berziarah atau mengunjungi. Sedangkan secara istilah pengertian ibadah haji itu apa? Menyengaja mengunjungi Baitullah untuk menjalankan ibadah semata-mata karena Allah dan mengharap keridhoannya dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, betul. Pengertian haji secara istilah itu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian setelah pengertian haji ada
dasar dan hukum haji. Dasar haji itu terletak pada Quran surat apa anak-anak? Al-Imran ayat 97. Iya, Quran surat Al-Imran ayat ke-97. Bagaimana bunyinya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu siapa yang mampu sampai kepadanya, dan siapa yang kufur ingkaran kewajiban ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk. kalau ibadah haji itu hukumnya apa sih anak-anak? Fardu ain. Fardu ain. Namun demikian, haji itu dapat menjadikan hukum sunnah, hukum makruh dan bahkan haram. Coba, ibadah haji dikatakan sunnah itu apabila bagaimana? Ada yang tahu? Saya Bu. Coba, gimana Mbak Novita? Yang dilakukan untuk yang kedua dan seterusnya. Ya betul. Jadi haji yang kedua atau yang seterusnya itu ibadah haji hukumnya sunnah. Kalau ibadah haji dihukumi makruh itu ibadah haji yang bagaimana? Ada yang tahu? Saya Bu. Coba Mbak Vela. Apabila sudah pernah melaksanakan ibadah haji, namun ada masyarakat yang hidup di sekelilingnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidupnya, jika ia berangkat haji lagi dengan tidak memperdulikan tetangga tersebut, maka dihukumi makruh. Iya betul. Haji dihukumi makruh itu ketika misal si A mau pergi haji. Si A punya tetangga si B sama si C. Si A orang kaya, dia mau pergi haji lagi. Tapi di sekelilingnya si B dan si C itu kekurangan. Bisa makan hari ini, besok nggak tahu bisa makan atau enggak. Nah, itu kalau si A memaksakan pergi naik haji sedangkan tetangganya kekurangan, ibadah haji si A akan menjadi makruh. Untuk selanjutnya kita menuju ke syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu ada berapa anak-anak? 5. Baik, ada 5. Apa saja? Yang pertama, Beragama Islam. beragama Islam. Misal orang non-Islam diwajibkan naik haji nggak? Tidak. Jadi orang non-Islam itu tidak diwajibkan untuk pergi haji. Syaratnya orang kalau mau haji itu harus beragama Islam. Yang kedua apa anak-anak? Balik. Balik. Balik itu apa sih? Orang yang telah mengalami hilang ijazah bagi laki-laki dan yang sudah haid bagi perempuan. Ya, itu tanda-tanda balik. Kalau untuk yang laki-laki dia sudah mengalami nifasah dan untuk perempuan dia sudah haid. Kemudian syarat wajib haji yang ketiga, berakal sehat. Misal ada seseorang dia gila atau dia stres, dia naik haji, menunaikan ibadah haji. Hajinya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena syarat wajib haji yaitu berakal sehat. Iya, syarat naik haji itu dia harus berakal sehat. Tidak mungkin orang gila bisa haji. Syarat haji yang selanjutnya? Merdeka. Merdeka. Merdeka itu tidak menjadi hamba sahaya, dia bebas, tidak menjadi budak. Setelah merdeka, syarat yang selanjutnya apa? Istitoah. Istitoah itu mampu secara finansial, kesehatan jasmani dan rohani, ada saku untuk dia ke sana, untuk dia selama hidup di sana. Dan untuk wanita ada mahram yang menemani dia. Setelah syarat wajib haji, kita menuju ke rukun haji. Rukun haji ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama apa? Ihram. Ihram. Apa itu ihram? Berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh. Iya, ihram itu memakai kain ihram yang berwarna putih itu tidak jahit. Sudah pernah lihat kain ihram? Belum pernah. Coba itu diperhatikan. Di samping itu ada gambaran seorang bapak-bapak memakai kain ini. Diperhatikan ya, ini namanya kain ihram. Kain ihram itu
kainnya polos putih, tidak berjahit. Rukun ibadah haji yang kedua apa anak-anak? Wukuf. Wukuf itu dilaksanakan kapan waktunya? Pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Iya, wukuf itu dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah habis zuhur, setelah zuhur. Yang terus sampai tanggal 10 Zulhijjah, terbit fajar 10 Zulhijjah ya. Setelah wukuf, rukun haji yang selanjutnya apa anak-anak? Tawaf. Tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri sampai Hajar Aswad. Setelah tawaf apa lagi? Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Setelah sa'i, Tahallul. Tahallul itu mencukur rambut atau memotong rambut sebagian untuk laki-laki. Minimal 3 helai ya anak-anak. Setelah tahallul, tertib urut. Misalkan rukun ibadah haji dilaksanakan tidak urut, boleh nggak? Tidak boleh, harus urut ya. Setelah rukun haji, apa hikmah haji anak-anak? Apa hikmahnya haji? Mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Ya, mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Yang kedua, Menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Kita orang haji pergi ke Mekah, melihat keindahan alam Mekah, dia akan menaikkan tauhidnya, keimanannya. Setelah itu, Pembentukan sikap mental dan akhlak yang tinggi. ya pembentukan sikap mental dan akhlak yang tinggi. Selanjutnya, Menyatukan umat. menyatukan umat ini yang semula di Indonesia hanya mengerti umat Islam di Indonesia saja. Kalau di Mekah itu ada orang dari Malaysia, dari Filipina, dari seluruh penjuru negara. Yang mulanya hanya tahu orang Islam di Indonesia, nanti kalau di Mekah akan mengerti, akan tahu orang Islam di Malaysia itu seperti apa, orang Islam di Filipina itu seperti apa, ya. Oke, pelajaran sudah selesai. Bukunya satu permainan buat kalian. Ini permainannya bersifat berpasangan. Kalian mau dicarikan pasangan sendiri atau ibu guru yang menentukan? Cari sendiri. Oke, kalau cari sendiri, Mbak Indah mau pasangan sama siapa? Sama Mbak Risna. Sama Mbak Risna. Mbak Vela? Sama Mbak Novita. Sama Mbak Novita. Baik, Mbak Novita sama Mbak Vela kelompok 1, Mbak Indah sama Mbak Risna kelompok 2 ya. Bisa maju kelompok 1. Permainannya peraturannya seperti ini. Jadi di sini itu ada clue kata dan ada jawaban katanya. Salah satu menebak, salah satu memberi clue. Di sini yang menebak siapa? Saya. Mbak Novita, silakan ini dipakai. Berarti yang memberi clue Mbak Vela ya. Coba dipilih salah satu katanya. Bisa dibuka? Jangan dibuka dulu jawabannya. Ini jawabannya ketutup ya anak-anak? Ya. Guru taruh di sini. Nah, ya mulai bisa memberi clue. Aku adalah suatu tempat. Aku didatangi jemaah haji setelah mereka melakukan wukuf. Aku didatangi mulai dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Siapakah aku? Mina, Tidak. Bukit Safa, Tidak. Bukit Marwah, Tidak. Musdalifah. Ya, betul. Coba betul ya jawabannya Miss Deliva ya. Berikan tepuk tangan pada Mbak Novita dan Mbak Vela. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya Mbak Risna sama Mbak Indah. Peraturannya masih sama ya. Ada yang menebak kata dan ada yang memberi clue. Di sini yang mau menebak siapa? Saya. Mbak Risna, silakan ini dipakai. Ini dibacakan Mbak Indah. Jawabannya jangan buka dulu. Masih ketutup ya, anak. Ya. Dulu taruh di sini.
pembelajaran pada hari ini. Mulai dari awal, apa tadi pengertian haji? Mengajar muslim yaitu Mekah untuk mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah dan mengharap keridhaannya dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar ibadah haji. Al-Quran. Al-Imran ayat 97. Hukum haji. Fardu ain. Syarat haji ada berapa? 5. Apa saja? Beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istiqomah. Rukun haji ada berapa? 6. Apa saja? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Hikmah haji apa saja anak-anak? Memesan berbagai manfaat spiritual dan material. Apalagi? Menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Selanjutnya, Pembentukan sikap mental dan akhlak yang tinggi. yang terakhir, Menyatukan umat. menyatukan umat. Jadi, pengertian haji itu adalah menyengaja mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan dasar haji itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat ke-97 dan hukum haji itu fardu ain. Syarat wajib haji itu ada 5: beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istiqomah. Sedangkan rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Hikmah haji mempersatukan umat, memberikan sejarah, dan memberikan sikap moral dan spiritual, terus memberikan pembelajaran spiritual dan material. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu ada tugas buat kalian. Silakan lihat halaman 31, uji kompetensi. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Baiklah, Ibu kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Karena waktunya sudah habis, kita cocokkan minggu yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.